Janji bersama. Bersama. Oke. Ada lagi? Apa? Coba angkat tangan ngomong. Nah, kesepakatan jelas itu adalah segala sesuatu yang kita lahirkan dari pikiran kita untuk sama-sama kita sepakati dan kita yakini bersama untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Paham ya? Nah, sebelum melahirkan kesepakatan kelas, ada keyakinan yang ada di dalam diri kamu yang akan kamu tuangkan menjadi kesepakatan kelas. Nah, sebelum itu, Ibu minta dulu di dalam bukunya kamu tulis dulu seperti apa kelas impian kamu. Ya, silahkan kamu jawab pertanyaan Ibu. Pertama, kamu ceritakan satu, seperti apa kelas impianmu. Yang kedua, ceritakan kelas impianmu bagaimana. Yang ketiga, bagaimana kondisi kelasmu. Kamu mau teman yang bagaimana, guru yang bagaimana. Bagaimana kondisi kelas impianmu. Teman yang bagaimana, guru yang bagaimana. Pertanyaan keempat, guru impianmu. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Gak usah tengok teman, ceritakan datang dari dirimu sendiri. Ya. Guru impianmu. Guru yang apa? Kalau tadi cerita kondisi ya. Kalau yang keempat kelas yang bagaimana? Kelas yang seru mungkin, kelas yang bahagia, kelas yang nyaman, teman-teman yang saling membantu mungkin, teman-teman yang pengertian dengan saya, teman-teman yang tidak membuli mungkin. Ya kan? Nah, bagaimana kondisi kelas yang bagaimana yang membuat kamu nyaman, senang, bahagia, semangat belajarnya. Yang kalian ceritakan itu kalian tuangkan di kertas sticky note ini. Ya, dan dalam kertas ini kamu tulis nanti kondisi kelas yang seperti apa. Hasil ringkasannya kamu buat tadi, ya. Kondisi kelas kita tulis di kelas impian. Apa saja yang kamu impikan untuk kelas? Ya, kalau udah cerita tadi tuh kamu tuangkan ke sini. Kelas impian seperti apa? Ibu bagikan sticky note-nya, nanti tempel di sini semua. Paham ya? Boleh request warna apa ya? Biru. Boleh.
jangan dan dilarang. Kemudian keyakinan apa yang kamu yakini? Misalnya tadi ada yang bilang saling menghargai. Berarti itu ada keyakinan saling menghargai. Kemudian tadi saling membantu antar teman. Membantu itu apa keyakinannya? Kalau menolong. Berarti kamu punya sikap peduli. Berarti ada tadi saling menghargai, ada peduli, ya. Nah itu kan keyakinan kamu. Kamu peduli dengan orang lain sehingga kamu mau membantu orang lain. Ya. Nah kita susul lagi kesepakatan kelas. Tadi banyak yang katanya ingin kelas yang bersih, nyaman, indah. Apa kira-kira kata-katanya? Coba dipikirkan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, kita tulis. Menjaga kebersihan kelas. Kita tuliskan. Selalu menjaga kebersihan. Kebersihan dan keamanan tadi. Dan keamanan kelas. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke. Ada yang kedua lagi apa? Berarti ini kira-kira sudah dapat nak kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang aman, kelas yang nyaman? Sepakat kita menjaga semuanya? Sepakat. Kalau sepakat tentu harus bersama-sama. Jangan nanti teman pikir kita tidak pikir. Apakah itu keyakinan kita, kesepakatan kita? Tidak, ya. Nah, oke. Yang kedua apa? Tidak membeda-bedakan teman. Saling menyayangi enggak? Iya. Bagus itu nak. Kalau sudah menyayangi mau biar membeda-bedakan teman? Tidak. Saling menyayangi dan peduli dengan teman. Oke? Iya. Nah, kalau sudah saling menyayangi dan peduli, ada lagi akan membuli ini? Tidak. Saling menyayangi, akan ada juga yang bertengkar lagi? Tidak. Ada juga nanti yang tidak mau membantu teman? Tidak. Selagi kita ada kesempatan, kita membantu orang lain. Sepakat? Sepakat. Maka kita poin yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Untuk mewujudkan kelas yang semangat belajar lagi. Toksik tadi kan tadi. Kalau sudah menyayangi dan peduli, akan ada juga teman yang toksik lagi. Ini harus kalian yakini di dalam diri bahwa kamu akan menyayangi seluruh teman, akan peduli, buang sifat toksik. Nah ini masih antar kamu dengan guru gimana? Tadi ada mau guru yang ramah, guru yang asik, guru yang pengertian. Gimana kalau dengan guru? Kalau tadi kan saling menyayangi dan peduli dengan teman. Kalau dengan guru kita saling menyayangi gimana? Nah, kalau kamu tidak sayang sama guru, ketika masuk aja kamu udah nggak enak mau belajar sama dia. Iya nggak? Iya. Kalau udah nggak enak itu nggak mau pasti memperhatikan, tidak mau menghormati. Iya nggak? Iya. Seperti itu yang dirasakan kan? Iya. Ya berarti timbulkan dulu rasa sayang. Berarti kita harus saling sayang antar murid dan guru. Siap? Siap. Bisa kita jadi bestian? Bisa. Sip? Boleh. Apa lagi? Memiliki
Kelas yang kompak. Lagi. Kelas yang rajin. Oke. Berarti kita buat murid yang semangat belajar. Murid yang semangat belajar. Kalau udah semangat belajar, akan terlambat mengerjakan tugas? Tidak. Kalau kamu sudah sepakat mau semangat belajar, akan ada yang menunda-nunda pekerjaan? Tidak. Sudah masuk ke situ? Sudah. Oke. Apa lagi? Berapa poin yang mau kita sepakati? 5. Satu lagi apa kira-kira? Satu lagi apa kira-kira? Kelas impiannya mau apa tadi? Satu lagi. Nah, piket kelas kan banyak tuh. Nanti ada tuh. Oh, ini nak dia piket dong Bu. Sudah menerapkan bertanggung jawab? Belum. Gimana? Piket? Berhati-hati dan bertanggung jawab. Segala hal apapun itu. Tugas yang diberikan, ya, tanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, nanti kita revisi, kita evaluasi apakah perlu ditambah atau dikurangi. Ini sudah sepakat? Kalau sudah sepakat, kita tanda tangani bersama. Ini kan datang dari diri sendiri kan? Ya. Mau dijalankan bersama-sama? Oke, Ibu setuju dan Ibu menandatangani di sini. Ya, silakan bergantian, satu-satu ganti-gantian. Kita garis bawahi nilai-nilai yang kita sepakati. Selalu menjaga kebersihan, berarti kita menjaga kebersihan dan keamanan. Saling menyayangi berarti ini peduli. Kemudian saling menyayangi dan menghormati. Yang ini kenalan. Hati-hatian bertanggung jawab. Ini simpanan 15 Juli 2023 kita sepakat. Ya. Senang. Penting. Sangat penting. Kesepakatan kelas menimbulkan kenyamanan belajar antara guru dan murid. Karena bisa membuat kita lebih baik lagi. Karena membuat kita bertanggung jawab dan lebih disiplin.
ya sama Harlan. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Ya Bu, harusnya Najwa kesal sih Bu. Bisa kenapa? Kalian kalau tak kalian ngerjain ditempel di kelas untuk manipulasi kelas. Oh begitu, wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Harlan? Najwa marah-marah Bu dan maki-maki Harlan dan tanpa sengaja Najwa memukul meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya Bu, masa Najwa diam saja sekalian Najwa dirusak teman, bukannya membantu mendekorasi kelas. Ya, pantaslah kamu merasa marah karena tidak rela hasil karya kamu dirusak oleh Harlan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul Harlan. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya ketika karya saya dirusak atau melaporkannya ke guru Bingket dan wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu Najwa. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Najwa Ulia Firanda dari kelas 72. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Rika karena saya dapat mengendalikan amarah saya karena teman sekelas saya. Dan saya merasa nyaman dan harus banyak belajar agar dapat menghargai teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apis, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Coba kamu ingat, sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Iya Bu. Baik Apis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita belajar dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nah, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Apis sering terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Apis sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu, sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti menghargai orang-orang di sekitar. Pekerjaan juga tidak menumpuk, dan kita bisa berlatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya minta maaf Bu. Ya, Chris, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi agar tepat waktu datang ke sekolah. Baik, Apis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Mirza Hafiz dari kelas 72. Terima kasih Bu, saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi dari masalah yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita bersyukur pada Allah SWT yang dalam hal ini kita terus diberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas dan berkumpul di sekolah kita ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan kata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat
Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini di-PJ oleh Bu Rizky Handayani, dan yang sama-sama kita hormati ibu-ibu CGP kita dari SMP 1 Pasaman, dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Pasaman. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, next atau lanjutan kita dari lokakarya kita yang kedua. Insya Allah dalam hal ini kita akan mulai penampilan atau aksi nyata dari 2 CGP kita di SMP 1 Pasaman dengan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum kita mulai aksi nyata dan budaya positif dari CGP kita Bu Rika dan Bu Caturdia, marilah kita dengarkan informasi dan arahan dari Ibu PJ Kepala Sekolah kita pada Ibu Rizky Handayani. Kita persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi lupa pula ya Bu, karena ini sebenarnya rangkaian dari aksi nyata teman-teman kita ya Bu ya. Oke. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua untuk kembali hadir di SMP Negeri 1 Pasaman ini. Setelah kemarin kita sampai sore dengan Pak Bobi, dan hari ini kita juga punya narasumber pribadi istilahnya Bapak. Ibu Bapak semua, tidak lupa pula kita kirimkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, ibu-ibu CGP yang hari ini akan melaksanakan aksi nyatanya di kegiatan lokakarya, dan kegiatan ini memang kita perlukan menyongsong tahun 2023-2024 ini, serta juga ibu bapak majelis guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Pasaman yang juga saya hormati. Ibu bapak sekalian, beberapa hari yang lalu Ibu Rika dan Ibu Dia menghubungi saya untuk menyampaikan, meminta kesempatan untuk membersamai kita dalam kegiatan lokakarya. Saya sungguh bersyukur ada Ibu Rika dan Ibu Diah yang akan menyampaikan materi ini. Sesungguhnya saya juga akan menyampaikan materi budaya positif di kegiatan lokakarya ini menyongsong tahun pelajaran 2023-2024. Namun terkait dengan aksi nyata Bu Rika, saya dibantu ini untuk menyampaikan materi budaya positif yang dulu juga pernah saya aksi nyatai bersama-sama kita di majelis guru yang dulu. Mudah-mudahan hari ini seperti dengan naik pesawat, setiap naik pesawat pramugari menyampaikan bagaimana cara memasang ini dan itunya. Demikian juga mengawali dengan tahun pelajaran ini, kita kembali melihat bagaimana budaya positif yang akan kita laksanakan ke depannya, bagaimana sebaiknya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita punya 2 guru penggerak, 4-5 CGP ya, satu lagi Ibu Yanti, dan nanti Bu Yanti barangkali juga akan melaksanakan aksi nyatanya seperti Ibu Rika dan Ibu Dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak bosan-bosannya menyimak materi ini, karena ini sangat penting bagi kita, akan merubah mindset kita sesuai dengan pembelajaran kita kemarin. Kenapa kurikulum Merdeka harus berubah? Ya, mengikuti zaman, mengikuti karakteristik murid. Tidak mungkin dibuat model kita dahulu juga. Ibu semua, tidak untuk memperpanjang kata-kata arahan, langsung saja
saya sudahi arahan saya ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rizky Handayani yang telah memberikan informasi dan arahannya kepada kita semua. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Rika Permatasari dan Ibu Caturdia nantinya yang juga akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dengan budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai memaparkan tentang budaya positif, mungkin karena kita kurang gerak, kita senam sedikit dulu biar agak peregangan setelah terposir pikirannya membuat aksi nyata kemarin. Boleh Bapak Ibu berdiri, dimanfaatkan aja ruang sempit, berdiri di kiri kanan mejanya. Oke, kita mulai. Silakan Bapak Ibu ikuti gerakan yang ada dalam video di depan. Ya, posisi siap. Posisi siap. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan saya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya bukan maksud untuk menggurui atau menceramahi, tapi hanya menyebar pemahaman tentang budaya positif yang saya dapatkan melalui program pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat SMP 1 Pasaman. Nah, berbicara budaya positif, kita sudah mengenal, tentu sudah familiar tentang budaya positif. Nah, lalu bagaimana kita memaknai budaya positif apa dan apa contoh penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah? Di sekolah kita sudah mempunyai beberapa program budaya positif. Kita maknai dulu apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita tahu Bapak Ibu, kita punya budaya sekolah dan pembiasaan-pembiasaan setiap paginya. Budaya positif ini merupakan wujud dari disiplin positif yang sudah kita tuangkan dalam tata tertib sekolah. Nah, dari disiplin positif ini nanti akan membentuk karakter-karakter positif yang berbudi luhur, kemudian pembiasaan-pembiasaan sehingga menjadi budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Kita tahu visi sekolah kita yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, terampil, mandiri, dan cinta lingkungan. Nah, untuk mewujudkan visi itu, bagaimana kita membuat siswa yang religius? Mungkin dengan pembiasaan pagi, mulai dari berdoa bersama, kemudian kita punya kegiatan Asmaul Husna, kita punya kegiatan sholat duha berjamaah, punya kegiatan sholat zuhur berjamaah,
kegiatan kultum dan kegiatan keagamaan lainnya. Itu sudah mendukung, budaya positif itu sudah mendukung kegiatan visi sekolah kita. Lalu bagaimana kita mewujudkan siswa yang cerdas, siswa yang terampil dan cinta lingkungan. Cinta lingkungan seperti kita sekarang sudah punya program sekolah adiwiyata, kita juga punya proyek gaya hidup berkelanjutan di mana kita menyelesaikan masalah sampah di lingkungan sekolah kita. Begitulah kira-kira wujud budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga nanti keyakinan kelas, kemudian yang keempat memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yang di sini tentu murid kita. Yang kelima nanti 5 kontrol guru, bagaimana kita mengontrol siswa, dan yang keenam adalah nanti segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma beranjak dari filosofi pendidikan Ki Hajar. Nah, di sini bukan tabula rasa, berarti menurut Ki Hajar siswa itu bukanlah kertas kosong, tapi siswa itu adalah siswa yang sudah mempunyai garis samar-samar. Maksudnya garis samar-samar ini, dia sudah membawa watak dari kecil yang diturunkan oleh orang tuanya. Lalu bagaimana kita menebalkan garis itu? Artinya bagaimana kita menjadikan watak-watak itu keluar menjadi watak yang positif, yang memiliki budi luhur. Itu maksudnya bukan tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Ini kita sudah tahu. Tidak mungkin semua anak itu bakatnya sama. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, jadi bakat-bakat yang sudah tumbuh itu bagaimana kita membersamainya sehingga dia merasa pendidikan itu membuat dia selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jika bibit itu misalnya bibit yang bagus atau tidak bagus, kita ibaratkan siswa kita ada siswa yang mampu, ada yang belum mampu. Nah, dengan yang petani perlakuannya, perawatannya yang bagus, dikasih pupuk, disiram air, walaupun lahannya tidak bagus, tapi kalau perlakuannya bagus, nanti tanaman itu akan tetap tumbuh. Namun jika lahannya bagus, bibitnya bagus, tapi tidak dirawat, tidak diberi pupuk, tidak diberi air, maka tumbuhan tersebut belum tentu tumbuh dengan baik. Jadi diibaratkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru itu diibaratkan petani dan siswa itu bijinya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, ini sudah kita bahas kemarin, bahwa pendidikan itu harus mengikut kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kodrat alam peserta didik kita itu belum tentu sama. Siswa yang tinggal di perbukitan, di daerah pertanian, tentu beda pula alamnya dengan siswa yang tinggal di laut dengan perikanan. Itu tentu kita perhatikan dalam kita menyampaikan materi untuk agar bermanfaat bagi dia. Kemudian kodrat zaman. Zaman kita tentu tidak sama dengan zaman siswa kita. Kalau dulu kita rasanya belum mengenal internet, sedangkan siswa kita sekarang sudah mengenal internet. Apa yang tidak bisa didapatkan melalui internet? Semua informasi terbuka bagi siswa kita. Kemudian berpihak pada anak. Bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, yang bahagia. Bagaimana pembelajaran yang disukai oleh siswa kita. Nah, itulah wujud pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, kira-kira inilah perubahan paradigma yang harus kita pahami agar kita bisa mewujudkan budaya positif. Nah, untuk membangun perubahan paradigma ini, kita membangun budaya positif perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak,
dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Biasanya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, untuk paradigma ini ada teorinya, yaitu teori kontrol yang dipaparkan oleh William Glasser, di mana ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Begini maksudnya Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya siswa itu bisa saja dia tidak mau dikontrol, tapi dalam kenyataannya dia membiarkan kita mengontrol dia. Nah, di sini kita bandingkan. Misalnya kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin, karena sebenarnya pandangan orang lain itu berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku, apakah itu buruk atau baik, itu sebenarnya memiliki tujuan. Mengapa siswa kita memiliki perilaku suka mengganggu teman? Mungkin ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian apa makna disiplin? Kita sudah sering menyebutkan kata-kata disiplin ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin. Mentaati aturan. Nah, kata disiplin memang sering dikaitkan dengan menaati aturan. Aturan itu dituangkan dalam tata tertib. Nah, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau dia tidak mematuhi disiplin, dia akan diberi hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir kita. Kalau perlu baru kita gunakan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita dan untuk menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah adanya disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti dari diri sendiri, bukan karena ada hukuman atau karena ada penghargaan atau hadiah. Harus datang dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia ada 3. Kenapa dia mau melakukan disiplin? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini dihukum. Kenapa dia mau melaksanakan disiplin? Karena takut dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya dia mau, jika saya mau melakukan ini, apa hadiahnya? Apa imbalannya? Nah, itu biasanya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Nah, ini yang sangat kita harapkan dari siswa kita. Bukan karena ada hukuman atau ada penghargaan, namun muncul dari dalam diri sebagai motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini kita lihat perbandingan ini, dia motivasi eksternal dan ini motivasi internal untuk mewujudkan tujuan disiplin positif. Dari mana lahirnya budaya positif? Mulai dari peraturan-peraturan sekolah. Nanti dari peraturan sekolah muncullah ke kelas, menjadi peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini sebaiknya kita menjadikan dia keyakinan. Dari keyakinan kelas yang sudah dijadikan pembiasaan, nanti memunculkan karakter baik, pembiasaan baik. Kalau sudah terbiasa, maka muncul lagi lingkungan yang positif yang semua
antar semua warga itu sudah melakukan disiplin positif tadi. Jadi sudah muncul lingkungan positif karena semua pihak sudah mau bekerja sama melakukan disiplin positif. Dari disiplin positif barulah budaya positif muncul ke permukaan sehingga mewujudkan visi sekolah. Nah, ini kita bedakan maksud dari keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak kita buat, kenapa tidak peraturan saja yang kita pakai? Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Misal kita contohkan dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai? Apakah takut ditilang? Ya, mungkin kalau kita sadari muncul dari diri sendiri sebenarnya untuk keselamatan kita. Kemudian mengapa kita melakukan pengaturan 3M ini saat COVID kemarin? Menggunakan masker, mencuci tangan yang menjarak 1,5 meter kemarin. Sebenarnya untuk keselamatan kita juga, bukan karena takut ditilang juga. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu saat mengikuti sebuah pelatihan? Apakah takut diusir? Apakah takut dimarahi? Tentu tidak. Kalau motivasi itu datang dari diri kita, tentu kita ingin agar ilmu yang disampaikan itu betul-betul masuk dan kegiatan apa yang kita ikuti itu berjalan dengan baik. Nah, itulah kenapa kita harus punya keyakinan. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Prinsip universal ini maksudnya sesuai dengan norma, agama, dan suku yang berlaku secara umum, secara universal, yang disepakati bersama, kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Berarti sama di mana-mana nilai kebajikan itu, tanpa melihat sukunya, melihat agamanya, atau negaranya. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkai peraturan. Jadi kalau dia sudah punya keyakinan, sudah yakin, tentu dia akan menjalankan peraturan dengan sendirinya. Bukan karena takut, bukan karena ada penghargaan. Ini untuk cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kita akan memasuki tahun ajaran baru. Maka kita sangat butuh membentuk keyakinan kelas ini. Karena tadi kita bahas keyakinan kelas inilah yang akan nanti mendorongnya adanya budaya positif. Nah, bagaimana kita menyusun keyakinan kelas ini? Biasanya kan kita cuma menyepakati atau membuat kontrak antara siswa kita. Dan biasanya itu kata-katanya masih kata-kata yang belum positif. Misalnya dilarang ribut. Nah, itu kan masih belum, katanya belum positif. Bagaimana kata positifnya? Saling menghargai antar teman atau menghargai orang lain. Nah, dengan itulah bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam keyakinan kelas. Nah, ini ada perbandingannya. Nah, peraturan biasanya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinan apa yang kita bentuk di sana? Adalah keyakinan tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain yang tadi saya katakan. Berarti kita sudah menanamkan keyakinan untuk menghargai orang lain dan diri sendiri. Jika kita membuat kontrak atau kesepakatan dilarang mengganggu orang lain, mungkin siswa kita belum memahami maksud kata-kata dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau kita sampaikan langsung menghormati orang lain dan diri sendiri, berarti kalau dia sudah menghargai diri sendiri dan orang lain, tentu dia tidak akan mengganggu orang lain. Jadi perubahan bahasa yang kita gunakan dalam membentuk keyakinan kelas. Ini ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk membentuk keyakinan kelas kita. Seperti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kita bangun di sana komitmen. Ya, kalau kita sudah sampaikan komitmen dengan siswa, dia tentu akan datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini ada
video yang bisa saya putar bagaimana langkah-langkah kita dalam menyusun keyakinan kelas. Video ini bagaimana cara menyusun keyakinan kelas ini agar bisa nanti ditempel di dinding-dinding kelas. Nah, jadi tadi kita bernegosiasi, berdiskusi dengan siswa, menyusun apa saja yang mau disepakati. Namun kata-kata dalam kesepakatan kelas itu nanti kita wujudkan membentuk sebuah keyakinan dengan kata-kata yang positif. Nanti semua ide siswa kita itu kita kumpulkan, mungkin dengan menggunakan kertas stick note. Kemudian setelah dia tulis, kemudian setelah kita minta ide-ide dari siswa, kemudian kita tempel mungkin di kertas poster atau di karton. Setelah kita susun, kemudian kita tanda tangani bersama sebagai wujud kesepakatan kita bersama agar dia yakin bahwa ini memang betul-betul kita yang membuat bersama. Nah, nanti kita tempel di dinding-dinding kelas. Nah, setiap awal tahun ajaran kita ingatkan, karena yang namanya pembiasaan itu tanpa dibiasakan terus, maka tidak akan muncul kebiasaan itu. Kemudian mungkin setelah setiap ada pelanggaran kita sampaikan lagi keyakinan kelas kita. Kemudian kapan lagi? Saat awal semester lagi kalau misalnya sudah lalai. Jadi sering-sering kita ulang pembiasaan itu sehingga membentuk suatu keyakinan. Nah, ini bentuk penerapannya. Nah, ini siswa menandatangani apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, lanjut kita dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita dihukum? Sebenarnya penghargaan itu belum efektif, Bapak Ibu. Biasanya kan kita selalu mengiming-imingi siswa kita dengan kalau dia rajin nanti tugas penuh nanti dapat nilai tinggi. Atau misalnya seperti sekarang kita sudah mulai menghilangkan pembiasaan siapa yang juara, menyusun ranking. Kemudian pemberian hadiah-hadiah, karena itu tidak efektif dalam mewujudkan keyakinan yang datang dari diri sendiri. Di sini ada pengaruh jangka pendek, jangka panjangnya, kemudian nanti mengurangi ketepatan dan merusak hubungan. Ini ada beberapa tindakan yang dilakukan guru, Bapak Ibu. Nah, ini coba kita telaah bersama dari kata-kata ini, yang mana yang kata-kata itu hukuman, yang mana konsekuensi. Kita coba ya Bapak Ibu. Saya coba buka. Kita coba bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh ditandai dulu Bapak Ibu, nanti kita cek kebenarannya. Nah, ini tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini sanksi atau hukuman? Hukuman, kita coba. Nah, ternyata sanksi atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kita lanjut. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi dari perbuatannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Mana nih? Konsekuensi. Bisa coba. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mana nih? Konsekuensi. Kita coba. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Kita coba. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sanksi Bapak Ibu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu, nah itu tadi antara hukuman dan konsekuensi hampir sama kan? Lalu apa yang membedakannya kira-kira Bapak Ibu? Bentuk hukumannya. Kalau yang menggunakan fisik, itu hukuman. Ya. Kalau konsekuensi? Ada yang bilang fisik, tapi lebih ringan. Lebih ringan. Berarti tingkat hukumannya berarti kalau berat dia hukuman, kalau ringan dia konsekuensi. Ada beragam pemahaman kita Bapak Ibu. Lihat apa itu? Pernyataan kita itu tentang apa ya kan? Kesalahan yang dibuat tentang apa? Bukan kesalahan yang Pengenalan kurikulum dulu ya, baru Baik Bapak Ibu. Ya, kita terima. Secara sederhana sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi itu seperti ini. Kalau hukuman dia bersifat tiba-tiba. Ketika siswa salah, mungkin ada ini langsung kerjakan ini. Nah, biasanya hukuman itu bersifat tiba-tiba dan biasanya tidak karena tiba-tiba, kadang tidak ada nilai pelajaran yang dapat diambil. Misalnya karena dia terlambat siram bunga. Sementara kalau konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang dia lakukan. Nanti ada pekerjaan apa sebagai pembelajaran untuk dia. Tetapi sudah ada kesepakatan kita sebelumnya, tidak tiba-tiba. Nah, itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kita bandingkan mana yang lebih bagus kita lakukan. Nah, nanti sampai kita ke sana. Ini perbedaannya lebih detailnya. Nah, hukuman itu menyakitkan harus terjadi. Misalnya karena terlambat disuruh membersihkan WC, padahal dia mau belajar, kan sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Tapi kalau konsekuensi kita sudah sepakat dari awal. Kalau kamu terlambat 5 menit, nanti kamu telat 5 menit ya, kamu belajar tambahan. Nah, itu wujud konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati dalam jangka waktu yang lama. Nah, hati-hati Bapak Ibu dalam memberikan hukuman pada siswa, bisa nanti lama melekat di dalam memori dia. Jangan sampai dia dendam dengan kita gitu. Nah, kalau konsekuensi dia merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Karena dia sudah tahu kesalahan yang dia buat karena tidak menyepakati kesepakatan kita.
Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, malahan dia akan melakukan pelanggaran lagi. Kemudian kalau konsekuensi, dia mulai belajar menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, dia bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, menerima tanggapan. Kalau ini tanggapannya. Kemudian mendorong, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena sakit hati tentu dia sudah menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi, mendorong anak menyesuaikan diri. Ini konsekuensinya berarti saya sudah harus menerima kalau saya salah, ini bentuk tanggung jawab yang dia laksanakan atas kesalahannya. Kemudian kalau hukuman, konsep dirinya buruk. Kalau salah, ini hukuman. Jadi dia tahunya kalau salah hukuman, kalau salah hukuman, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, konsep dirinya mulai membaik karena sudah tahu tanggung jawab. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kenapa banyak siswa kita sekarang berbohong? Karena hukuman itu terlalu berat. Dia takut dihukum. Dia menjadi manipulatif, mencari-cari alasan supaya dia tidak mendapat hukuman. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian kalau hukuman, anak menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Namun kalau konsekuensi, dia mulai dia kehilangan hak, tapi kemudian dia dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yang tadi ada, kalau hukuman kan jangka panjang, kalau konsekuensi dia jangka pendek. Berarti masih ada rasa belum pembiasaannya. Nah, ini masuk kita ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5, ada survive, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta kasih, kebutuhan akan cinta dan kasih diterima. Kemudian kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya setiap perilaku yang ditampilkan oleh siswa itu sebenarnya dalam tahap memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Kita pun seperti itu. Contoh, misalnya dia cabut pergi ke kantin. Mungkin itu bentuk pelanggaran yang kita tangkap, tapi sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, nanti dia sakit perut, sakit. Jadi kita tidak bisa mencap dia salah pergi ke kantin makan gitu. Padahal dia sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup. Kemudian akan cinta kasih diterima. Banyak kan siswa kita, dia EPO istilahnya, menarik perhatian orang, padahal sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan ingin diperhatikan. Kemudian kesenangan, mungkin dia senang mengganggu temannya. Kita menganggap dia berperilaku negatif, padahal dia bentuk mencari pemenuhan kebutuhannya terhadap kesenangan. Nah, tugas kita mengarahkan mencari kesenangan yang bagaimana yang baiknya. Jangan mungkin dengan mengganggu teman, tapi mungkin mengajak teman bermain saat di luar, bukan saat belajar. Nah, kita yang memberi pemahaman itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Kemudian penguasaan, misalnya dia sering mengompas temannya, meminta uang temannya. Dengan seperti itu dia merasa berkuasa. Dia sedang memenuhi kebutuhan dia untuk berkuasa. Nah, mungkin kita berikan apa misalnya untuk memenuhi kebutuhan dia supaya dia merasa berkuasa. Mungkin kita jadikan dia ketua kelas. Menjadikan dia ketua kelas sebagai contoh yang baik untuk temannya, kita arahkan. Nah, itu tadi yang mendorong budaya positif. Kemudian kebebasan. Mungkin tidak semua, kita tahu tidak semua anak akan suka, nggak semua anak suka mata pelajaran kita. Belum tentu anak yang suka matematika suka dengan olahraga, kan Ibu Yanti? Mungkin dia lebih senang menjawab soal, kurang suka dia bergerak-gerak di luar lapangan. Nah, itu kita pahami terhadap kebutuhan dasar dia mengenai kebebasan. Lanjut kita ke 5 posisi kontrol. Nah, jadi guru itu punya 5 posisi kontrolnya terhadap siswa. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum biasanya membuat siswa menjadi yang merasa bersalah. Kemudian membuat merasa bersalah, siswa merasa rendah diri. Kenapa kamu terlambat? Apakah kamu tidak tahu kalau kamu terlambat ini? Dia merasa
bersalah. Kemudian sebagai teman. Sebagai teman ini kita apakah kita akan memaafkan saja ketika dia berbuat salah atau membiarkan saja? Nah, biasanya kalau sebagai teman siswa kita kurang menyikapi apa yang dia lakukan. Nanti kan dimaafkan saja atau biarkan sajalah. Kalau sebagai pemantau kita hanya, kenapa kamu ulang lagi? Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, siswa belum mengetahui apa kesalahannya dan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya itu. Kita masuk ke posisi yang manajer. Nah, kalau manajer, ketika siswa berbuat salah, kita tanya dulu, kita validasi dulu kenapa dia berbuat salah. Kemudian nanti kita tanyakan bagaimana ke depannya supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi dia bisa lebih baik ke depannya. Kira-kira mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol ini yang sebaiknya kita lakukan terhadap siswa kita? Ya, sebagai manajer. Karena dengan posisi kita sebagai manajer, kita melatih siswa kita mandiri untuk menyelesaikan atau mencari solusi terhadap kesalahan yang dia perbuat untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mohon maaf videonya tidak bisa saya putarkan karena terkendala soundnya. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Istilah restitusi ini apakah istilah baru bagi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar restitusi? Tadi kalau hukuman sudah biasa, kemudian konsekuensi sudah biasa. Nah, ini ada restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah solusi untuk menawarkan penyelesaian terhadap siswa. Nah, tadi kan sudah kita bandingkan hukuman dan konsekuensi, masih ada rasanya yang harus kita perbaiki. Nah, inilah solusinya dengan kita melakukan restitusi. Nah, restitusi ini ada 9 cirinya. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau hukuman tadi kan menebus, terlambat dia lari keliling lapangan, ditebus kesalahannya. Apakah menjamin dia akan tidak akan melakukannya lagi? Tidak akan menjamin. Tapi kalau kita lakukan restitusi, dia belajar dari kesalahan dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian memperbaiki hukuman. Kita tahu tadi kalau hukuman itu akan membuat siswa membenci. Dan tentu hubungan kita juga tidak akan baik lagi. Nah, kalau restitusi dia memperbaiki hubungan karena merasa siswa itu berada di pihak, merasa kita berada di pihak siswa. Kemudian restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman dia terpaksa tadi. Nah, konsekuensi tadi juga menawarkan. Restitusi dia juga menawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan memberi langsung hukuman pada siswa, tapi solusinya. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi kenapa dia dibilang segitiga restitusi? Dan seperti ini Bapak Ibu. Apa langkah-langkah untuk melakukan restitusi itu? Dari bawah dulu Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu dari bawah ke atas ke bawah. Pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas ini? Kita sambil menstabilkan emosinya. Dia merasa kita berada di pihak dia dulu. Karena yang namanya setelah ada kejadian tentu dia emosinya belum stabil. Dengan apa pernyataannya? Kita ucapkan pada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Berarti dia tidak merasa dirinya saja yang berbuat salah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi dengan kata-kata itu dia stabil. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah seperti itu dulu. Jadi dia merasa dia tidak, bukan dialah orang yang paling salah di dunia ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kita validasi seperti yang saya katakan tadi. Kita tanya alasannya. Setelah kita stabilkan, kita tahu tanya alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga kita tanya keyakinan, menanyakan keyakinan. Penting makanya dari tadi Bapak Ibu, penting kita membuat sebuah keyakinan kelas. Ketika dia berbuat salah, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya, dan kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Dengan apa? Kita tanya nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, apa kesempatan yang sudah kita langgar. Nah dari situ siswa belajar menemukan solusi dari masalah yang telah dia lakukan. Oke, terakhir ini ada video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan menggunakan 3 langkah tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada 2 kasus. Yang pertama kasus temannya merusak hasil karyanya yang sudah dia buat di kelas sehingga dia marah memaki-maki temannya. Dan yang kasus kedua adalah siswa sering terlambat. Bagaimana cara penerapan segitiga restitusinya bisa saya putarkan. Baik Bapak Ibu, nah dari contoh studi permasalahan itu, nah di sana guru bertindak sebagai manajer. Jadi guru memanfaatkan posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya, menanyakan apa yang dia, kenapa dia berbuat seperti itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi cara yang paling sangat efektif ketika sebuah disiplin positif itu dilanggar yaitu dengan cara meletakkan posisi guru sebagai posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itulah yang harus kita perhatikan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, mulai dari perubahan paradigma,
kemudian disiplin positif, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian meletakkan memenuhi kebutuhan dasar siswa, kemudian meletakkan posisi kontrol guru, dan melakukan segitiga restitusi. Yang mana budaya positif itu adalah tujuannya terwujudnya visi sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran Mak? Oke. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa yang Anda katakan itu bagus sekali. Hari ini kita bertanya. Saya tertarik tadi mendengar ada hukuman, ada tadi Konsekuensi. peraturan baku selanjutnya belum ada kita buat tentang anak yang terlambat yang sering kita kelola, bahkan Rika sendiri ikut tiket ya. Ketika anak terlambat karena kita suruh di rumah, karena anak terlambat kita suruh mengaji ya, itu kan kita lakukan. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Dan seandainya itu hukuman, marilah kita berubah bagaimana cara membuat supaya dia jadi konsekuensi untuk ke depan ini kita. Oke? Baik, terima kasih luar biasa sekali dari Mak, kita tepuk tangan Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu, saya hadir hari ini di sini menyampaikan tentang budaya positif. Yang pertama kali tadi yang saya sampaikan adalah perubahan paradigma. Yang selama ini saya akui, saya juga melakukan hal yang seperti itu, dan alhamdulillahnya dengan pendidikan guru penggerak ini berubah mindset, berubah paradigma. Kita sama-sama melakukan perubahan Bapak Ibu, karena perubahan itu tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pihak, maka satu orang saja perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Nah dari sekarang, karena saya sampaikan di depan Bapak Ibu, marilah kita sama-sama merubah paradigma dengan paradigma baru untuk menciptakan budaya-budaya positif yang sangat mendukung demi merdekanya belajar dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, selama ini mungkin pembelajaran hanya guru sebagai senternya, bukan siswa. Kita tidak pernah menanyakan apa yang dirasakannya, apa yang diinginkannya. Setuju tidak dia dengan metode kita? Setuju tidak dia dengan cara kita? Sekaranglah kita berikan solusi yang win-win. Siswa menang, kita menang. Biasanya kalau dengan hukuman, siapa yang menang? Kita. Anak merasa benci, anak merasa tidak enak, tidak nyaman. Ya. Iya. Mungkin dengan solusi yang lainnya, mungkin kita tawarkan segitiga restitusi itu. Baik, terima kasih Bapak. Saya pengen apa solusi dari Rika itu? Yang kita terapkan tadi, yang pilihan terakhir yaitu restitusi tadi, Mak. Apa contohnya? Contohnya kita panggil dia, kita tanya. Ya, kan nanti berbagai macam cara itu. Dia alasannya terlambat. Misalnya dia terlambat bangun karena begadang main HP. Ya, bisa kita dapatkan itu Ya. ini. Tadi kan kita bikin dulu keyakinan. Ya. Kita tanamkan keyakinan kalau disiplin itu berarti dia melanggar apa? Terlambat itu berarti dia melanggar disiplin, tidak menghargai waktu. Kita tanya. Ketika kita tanya mereka, dia ternyata mengantarkan ibunya dulu ke pasar untuk mengambil pagi. Nah, itu tadi perlu kerjasama dengan orang tua. Kita menghubungi orang tua bagaimana supaya anak kita ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Hanya sekedar itu kan? Iya, itulah sudah perubahan, Ibu. Kan jelas kita besok ini. Jadi marilah Bapak Ibu secara bersama-sama sedikit demi sedikit kita mulai merubah paradigma, merubah kebiasaan dengan memunculkan disiplin-disiplin positif kepada siswa. Jadi kita menerapkan disiplin, tapi disiplin yang positif yang bisa membuat siswa itu secara mandiri menyelesaikan setiap solusi permasalahan yang dia lakukan, sehingga dia menciptakan sendiri solusinya. Nah dari situ, dari pembiasaan itu nanti akan memunculkan karakter-karakter baik dari siswa,
Sehingga dari karakter baik tentu sudah menjadi budaya dan timbullah budaya positif Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sedikit pencerah bagi Bapak Ibu, sebagai kita bersama-sama membersamai siswa kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena kesempurnaan berasal dari Allah dan kesalahan berasal dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.